terima kasih. Alhamdulillah sampai saat ini kita diberi kekuatan, diberi kesehatan, diberi dengan sisa-sisa energi kita mampu hadir di sini mewakili peternak ayam, petani dan nelayan Indonesia. Kita berusaha menyampaikan aspirasi kita dengan tertib. Apa aspirasi itu? Kita rebut kembali lahan usaha kita. Jangan sampai kita justru terusir dari tanah air kita sendiri untuk sekedar berusaha menyediakan pangan buat negara kita, masa depan anak cucu kita. Apa yang terjadi selama ini? Apakah kita mau tetap menggantungkan leher kita pada pejabat kita, Bapak Pertanian kita yang ternyata kita harapkan menjadi pelindung kita, ternyata berkhianat. Mereka sarang korupsi, bukan hanya korupsi uang, tapi korupsi kebijakan. Dan inilah hasilnya. Kita para peternak Indonesia, para petani Indonesia, para nelayan Indonesia, dari zaman ke zaman makin terpuruk. Kita rasakan ini semua kan. Dalam jangka panjang, semua pangan kita hanya akan dikuasai oleh konglomerasi besar, konglomerasi raksasa dalam negeri maupun konglomerasi internasional. Demi apa? Demi menguasai kita, menguasai elit-elit kita, sehingga negara kita, saya jamin, tidak akan mampu bertahan ke depan bila pangan kita dikuasai oleh konglomerasi. Betul? Mari kita tidak pernah putus asa, dengan energi tersisa tetap berjuang. Walaupun kita kelihatan kecil, tapi suara kita gede. Kita mewakili suara rakyat banyak, suara petani, suara nelayan, suara peternak seluruh Indonesia di saudara-saudaraku. Kita ini termasuk jihad dalam rangka memperpanjang nafas negara Republik Indonesia dalam hal penyediaan pangan rakyat, saudaraku. Telur, ayam, ikan, beras harus kita ambil kembali. Itu ranah mata pencarian kita. Tidak mungkin kita menyerahkan itu kepada pejabat-pejabat kita, para menteri kita yang selama ini kita anggap amanah. Ternyata terbukti, saudara-saudaraku, mereka berkhianat terhadap amanah rakyat, terhadap amanah kita. Makanya kita harus terus berjuang sendiri, jangan pernah frustrasi demi membersihkan para pejabat kita, demi ketahanan pangan negara kita ke depan, demi anak cucu kita, saudaraku. Walaupun kita berpanas-panas, berhaus-haus, kelaparan, malu, tapi ini adalah perintah rakyat, saudara-saudaraku. Perintah negara kita, saudara-saudaraku, untuk masa depan kita. Demikian sementara, mari kita tetap semangat, jaga ketertiban. Kita harus terus bersuara, walaupun kecil tapi simultan, terus-menerus biar didengar, saudaraku. Perjuangan itu memang harus terus dimulai, walaupun suara minoritas, tapi kita, suara nurani kita ini, saudara, suara nurani rakyat, pelaku peternak, petani, dan nelayan seluruh Indonesia. Walaupun dalam hal ini kita mewakili peternak broiler seluruh Indonesia, tapi kita membawa jiwa petani seluruh Indonesia. Betul? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, ayo maju. Itulah Pancasila, saudara-saudaraku. Lagu ini sederhana, tapi mengandung Pancasila. Sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita rebut kembali lahan ranah usaha kita. Peternak, petani, dan nelayan Indonesia. Kita rebut ranah mata pencarian kita. Jangan biarkan kita dijajah
kita merdeka dari tahun 45. Tapi faktanya kita para petani justru makin tersingkir dari tanah air kita. Apakah kita terima dengan keadaan ini? Tentu tidak, saudara-saudaraku. Apakah kita serahkan ini pada ketulusan pejabat kita? Tidak, saudara-saudaraku. Karena nyatanya pejabat-pejabat yang terpilih yang harusnya memegang amanah kita korup, dan itu fakta, saudaraku. Itu bukti. Kalau kita biarkan mereka merajalela, mereka tidak punya kredibilitas sama sekali untuk membela rakyatnya. Yang ada di pikiran mereka hanya uang untuk mereka, untuk kelompoknya. Dan tahu nggak, saudaraku, uang-uang itu dari mana? Uang-uang itu adalah dari konglomerat Indonesia maupun internasional demi menguasai kebijakan supaya kita tidak mandiri, supaya pangan kita hanya mereka yang pegang, dan itu akan hancurlah kita. Bahkan elit politik kita pun akan hancur lebur. Karena apa? Kita makin dibodohi. Tetap berjuang, tetap semangat. Oke, masih semangat toh Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak aparat yang di tempat untuk memberikan izin kepada kami untuk melakukan orasi, di mana kondisi saat ini khususnya peternakan broiler tidak sedang baik-baik saja. Makanya kami datang ke sini. Sangat tidak baik. Kenapa kami datang ke sini baru ulang dan diulang kembali? Bukan sekali, dua kali, sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, 1 tahun, puluhan tahun kita melakukan ini, kita berjuang bersama. Dengan sisa-sisa energi yang ada untuk saat ini, bahwa perjuangan kita saat ini untuk menentukan nasib kita sebagai peternak broiler mandiri. Berapa kali, berulang kali kita selalu memohon kepada pemerintah yang ada untuk saat ini, di mana kebijakan-kebijakan pemerintah di saat ini tidak dipandang oleh para pabrikan integrator. Aturan-aturannya selalu ditabrak oleh mereka. Kita rebut kemerdekaan kita untuk berusaha di mana di situ ada predator racing yang terjadi di saat ini, karena kita dipaksa harus membeli sapronak yang tinggi. Betul. Dengan harga LB untuk saat ini di bawah HPP, di bawah acuan permatan atau berbadan yang sudah diatur oleh pemerintah. Tapi mereka selalu membiarkan, dengan keadaan dan kondisi saat ini. Kenapa? Ada apa? Pejabat itu tangan panjang para integrator itu, Pak, para konglomerat peternakan yang mengaku sebagai investor peternakan pertanian Indonesia. Tapi mereka yang mempengaruhi kebijakan kita, Pak, sehingga tidak memihak kita, Pak, dengan cara suap-menyuap itu, Pak. Itu faktanya, Pak. Nah, itulah kejadian fakta yang di lapangan. Kenapa kami hadir datang kemari? Kami selalu memohon perlindungan terhadap kami, peternak mandiri, peternak UMKM, di mana kita harus bisa hidup di negeri sendiri. Ya, setuju. Betul itu. Setuju. Karena sampai saat ini kita belum merasakan arti kemerdekaannya sebenarnya. Hanya slogan, Pak, bagi peternak petani. Apa itu namanya kemerdekaan? Mereka tidak memahami, mereka tidak membaca, mereka tidak menguasai dan memahami apa isi Pancasila yang sudah disampaikan kepada rekan kami tadi dengan sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana letak keadilan tersebut? Usaha yang berkeadilan. Untuk kegiatan hari ini bisa dijelasin. Ya, kegiatan hari ini kami komunitas petugas nasional melakukan aksi demo, di mana harga ayam hari ini di kandang itu di bawah harga pokok produksi. Di mana harga pokok produksi kami antara 21 sampai 22 ribu. Realisasinya kami jual ayam hidup hari ini di kandang antara 19 sampai dengan 20 ribu rupiah per kilogram ayam hidup. Dengan ukuran ayam 1,6 sampai 1,8. Jadi hari ini kami sudah mengalami kerugian sebesar 2.000 rupiah per kilogram. Untuk saat ini, karena kita selalu mohon ini sejak 3 minggu ke belakang, itu harga ayam sempat menyentuh di 16.000. Terus di saat kami mau melakukan demo di kemarin, itu harga ayam sempat naik.
sempat naik ya di 19 ini bertahan sampai sekarang. Tapi jangan sampai kita diberikan janji-janji. Berapa kali kita Kami diberikan dugaan janji ada oleh mereka? predatory Beberapa pricing tahun dari kita perusahaan selalu diberikan integrator. janji, tapi Dia memang menjual ayamnya selalu lebih murah Ini dari kami. saat ini. Karena mereka tahu kan HPP kami. Stop budidaya integrator tuh. Sementara di harga 19 sampai 20 ribu itu kami yakin integrator untung. Karena kan dia ngambil keuntungan dari harga Jangan DOC, menyentuh harga pakan, selalu di bawah HPP. Kita dan obat-obatan dan lainnya. HPP mereka. Hati-hati kepada rekan-rekan. Apakah Kalau kita kami itu hanya harga hari ini bisa pengennya sesuai dengan meraja harga mereka, para pabrikan yang dan wajar. integrator. Yang wajar itu Kita karena sebagai DOC kami waktu kemarin rakyat Indonesia, 30 hari yang lalu beli rakyat di kepala yang 7 harusnya ribuan kita dan bisa pakan sekarang udah di atas 9 menguasai, ribu. memiliki, HPP kami itu sekarang dan ada seharusnya di bisa hidup di 21 negeri sampai sendiri, kenapa kita 22. menjajah? Jadi harga yang wajar itu sebenarnya 23 ribu. Karena dengan ambil keuntungan peternak 3 sampai 5%. Untukannya dengan pemerintah ini apa, Kang? Ya pemerintah harus mengatur market antara perusahaan integrator itu, mereka tuh harus menjual, perusahaan integrator itu tidak menjual ayam hidupnya ke pasar bedanya tradisional, mereka harus strategiin. Jadi pasar tradisional itu adalah marketnya peternak rakyat. Jadi sebelum tahun 2010 itu memang market untuk peternak rakyat itu adanya di pasar becek. Dan harapan kami ke depannya waktu zaman Pak Harto dulu, Ya intinya tuh saat ini kita integrator memohon itu kepada tidak pemerintah berbudidaya. untuk jangka pendeknya. Itu berbudidaya Ya, hanya mudah-mudahan farm. jangka panjangnya Jadi integrator itu hanya bisa menyediakan bibitnya, menyelamatkan kami pakan dan sebagai obat-obatan. mandiri. Tapi di Karena saat sekarang susah. mereka ini Dari berbudidaya, saat ini peternak ya mandiri mereka jual kemungkinan hanya ya bisa harga 10 mereka. sampai 5% secara nasional. Di mana sisanya tersebut 90 sampai 95 dikuasai oleh pabrikan. Betul.